Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Zalfa Nizar dengan NIM 240408087 dari Prodi Kimia Rombel 2C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang diberikan dosen saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan analisis masalah air limbah yang mengandung zat berbahaya yaitu ion logam berat secara ilmiah. Limbah yang mengandung zat berbahaya seperti kromium heksavalen, Cr6+, dan merkuri merupakan masalah yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia. Cr6+ adalah senyawa reaktif dan beracun yang dapat menyebabkan kanker, kerusakan DNA, serta gangguan sistem pernapasan dan mudah menyebar ke sumber air karena larut dalam air. Merkuri di sisi lain merusak sistem saraf, terutama pada anak-anak dan ibu yang mengandung, serta dapat terakumulasi dalam rantai makanan. Limbah ini sering berasal dari industri pertambangan, pengolahan logam, dan pengolahan limbah yang tidak tepat mengakibatkan pencemaran tanah dan air, serta berbagai penyakit kronis pada manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengolahan limbah yang efisien dan proses reduksi yang mengubah Cr6+ menjadi kromium trivalen Cr3+ yang jauh lebih aman dan memiliki toksisitas lebih rendah. Proses ini melibatkan reaksi redoks dengan reduktor seperti natrium bisulfit. Meskipun metode ini menjanjikan tantangan seperti pemantauan konsentrasi dan pendidikan publik tetap ada. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi dampak negatif limbah berbahaya ini. Tanggapan pada masalah ini, pencemaran limbah yang mengandung kromium heksavalen Cr6+ merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Meskipun proses reduksi Cr6+ menjadi Cr3+ adalah solusi yang aman, pendekatan ini tidak cukup jika hanya mengandalkan satu metode. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk keterbatasan akses masyarakat terhadap reduktor, efektif, efektivitas jangka panjang yang mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan risiko pencemaran, dan dampak kesehatan ekosistem yang masih perlu diperhatikan. Untuk menghadapi masalah ini, beberapa solusi alternatif dapat diterapkan. Bioremediasi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah zat berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman. Akan menjelaskan soal nomor 1. Pengertian redoks. Redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Terdapat 3 tinjauan. Yang pertama, berdasarkan oksigen, reduksi itu melepaskan oksigen, dan oksidasi menangkap oksigen. Berdasarkan elektron, reduksi menangkap elektron, dan oksidasi melepaskan elektron. Berdasarkan biloks, yaitu reduksi biloksnya turun dan oksidasi biloksnya naik. Alasan mengapa reaksi redoks dapat digunakan untuk mengatasi limbah logam berbahaya seperti kromium heksavalen Cr6+, karena kemampuan proses ini untuk mengubah bentuk kimia yang berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman. Dalam reaksi redoks, Cr6+ dapat direduksi menjadi kromium trivalen Cr3+ yang jauh lebih stabil dan kurang beracun. Proses ini melibatkan reduktor seperti ion besi Fe2+ dan sulfit, atau bahkan mikroorganisme yang menyerahkan elektron kepada ion Cr6+ sehingga mengubahnya menjadi Cr3+. Selain itu, proses redoks dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam air limbah, menjadikannya praktis untuk diterapkan langsung di lokasi pencemaran. Reaksi ini berlangsung cepat dan efektif, tergantung pada konsentrasi reduktor dan kondisi lingkungan, sehingga memungkinkan pengurangan kadar limbah dalam waktu yang relatif singkat. Dengan mengubah Cr6+ menjadi Cr3+, potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keselamatan lingkungan. Pertanyaannya, tentukan zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Zat yang mengalami reduksi yaitu Cr2O7 2- ditambah 14H+ ditambah 6- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Zat yang mengalami oksidasi Fe2+ menghasilkan Fe3+ tambah E-. Lalu pertanyaan yang B, menentukan zat oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang menerima elektron. Dalam reaksi ini, Cr2O7 2- bertindak sebagai oksidator karena menerima elektron untuk menjadi Cr3+. Reduktor, zat yang memberikan elektron di mana Fe2+ sebagai reduktor karena kehilangan elektron dan menjadi Fe3+. Pertanyaan ketiga, mengapa Cr6+ perlu diubah menjadi Cr3+? Berikan alasan dari segi lingkungan di balik proses. Mengubah kromium heksavalen menjadi kromium trivalen adalah langkah penting dalam pengelolaan limbah.
terutama terkait pencemaran sungai. Kromium heksavalen sangat toksik dan korsigonik, sehingga dapat menyebabkan kanker serta gangguan kesehatan lainnya jika terpapar. Sebaliknya, kromium trivalen jauh lebih aman bagi manusia dan lingkungan, dengan sifat yang jauh lebih baik, tidak berbahaya. CR6 Plus juga lebih reaktif dan dapat membentuk senyawa berbahaya lainnya dalam lingkungan, sedangkan CR3 Plus lebih stabil dan cenderung tidak bereaksi dengan zat lain, sehingga mengurangi resiko pembentukan polutan tambahan. Selain itu, kromium hexavalen lebih mudah terakumulasi dalam organisme yang dapat mengganggu rantai makanan. Mengubah CR6 Plus menjadi CR3 Plus dapat meminimalkan risiko bioakumulasi dan dampak negatif pada ekosistem. Proses pengolahan limbah menjadi lebih mudah dengan CR3 Plus karena dapat lebih efisien dikelola dan diolah dibandingkan dengan CR6 Plus yang memerlukan metode yang lebih kompleks. Dengan mereduksi konsentrasi CR6 Plus di lingkungan, kita dapat melindungi ekosistem perairan yang mendukung kehidupan akuatik dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Yang keempat, perbandingan metode reaksi reduksi, filtrasi, dan pengendapan untuk menetralkan ion logam berbahaya. 1. Reaksi reduksi. Kelebihannya yaitu mengubah ion logam berbahaya misalnya CR6 Plus menjadi CR3 Plus dan meningkatkan kualitas air dengan mengurangi toksisitas, dan kekurangannya memerlukan reagen khusus yang sering mahal dan produk sampingan perlu dikelola untuk mencegah pencemaran baru. Yang kedua, filtrasi. Kelebihannya yaitu proses sederhana dan murah tanpa bahan kimia tambahan dan efektif untuk menghilangkan partikel padat. Kekurangannya yaitu tidak efektif untuk ion logam terlarut dan memerlukan pemeliharaan rutin. 3. Pengendapan. Kelebihannya yaitu efisien dalam mengendapkan logam berat menghasilkan endapan padat dan biayanya yang relatif rendah. Kekurangannya sangat tergantung pada pH larutan dan menghasilkan limbah padat yang perlu dikelola. Jadi, metode yang efektif pada masalah ini adalah reaksi reduksi karena efektif tetapi kompleks. Sedangkan filtrasi dan pengendapan lebih sederhana namun mungkin tidak cukup untuk semua ion terlarut. Kombinasi beberapa metode seringkali diperlukan untuk hasil yang optimal. Pertanyaan kelima, proses reaksi redoks dapat membantu menurunkan dampak pencemaran logam berat di sungai melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Identifikasi kontaminan. Mengidentifikasi jenis logam berat yang mencemari seperti CR6+, Hg, atau Pb. 2. Pengumpulan sampel air. Mengambil sampel air dari lokasi pencemaran untuk analisis di laboratorium. 3. Penentuan metode pengolahan. Memilih metode pengolahan yang tepat seperti reaksi redoks. 4. Penyediaan reagen. Menyediakan reagen untuk mereduksi seperti besi 2 sulfat untuk mereduksi CR6+. 5. Proses reaksi reduksi. Reagen Fe2+ memberikan elektron kepada ion logam berat CR6+. 6. Pengendapan produk. Produk seperti CR3+ membentuk endapan yang stabil dan kurang berbahaya. 7. Pengendalian pH. Mengatur pH larutan untuk meningkatkan efisiensi reaksi. 8. Pemisahan dan pengolahan limbah. Memisahkan endapan dari air menggunakan filtrasi dan sentrifugasi. 9. Pengujian kualitas air. Menguji kembali kualitas air untuk memastikan penurunan konsentrasi logam berat. 10. Pemantauan berkelanjutan. Melakukan pemantauan rutin untuk menjaga kualitas air. Reaksi redoks efektif dalam mengubah ion logam berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman, sehingga mengurangi pencemaran. Menurut saya sudah menjelaskan konsep redoks dengan benar dan tepat, dan juga ingin menambahkan sedikit definisi oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah kehilangan elektron yang juga melibatkan peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penambahan elektron yang mengakibatkan penurunan bilangan oksidasi. Penjelasan ini penting untuk memahami konsep redoks secara menyeluruh. Jika ada bagian yang kurang jelas, saya memperbaikinya dengan mencari beberapa sumber yang terdapat materi tersebut seperti buku kimia dasar yang terdapat materi reaksi redoks dan juga artikel atau jurnal yang membahas materi redoks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.